Bapak juga jadi dapat teman baru yang lebih mutual dari segi agama gitu kan, maupun dari segi bisnis juga, ada spiritual juga bisnisnya gitu. Jadi ya itu sih mungkin perubahan di mana juga bisa berhasil membawa kita semua. Ya ibaratnya dulu saya, adik-adik ya bangun tidur ya sengantuk apa, secapek apa sih kita pasti di rumah doang gitu kan sholatnya. Sekarang kita mau secapek apapun, wajib berangkat. Apalagi kalau di jalan kan kita juga pasti nyari masjid dulu sih gitu. Sudah nggak kalau lihat Bapak sekarang ya sudah terbebas dari utang dan riba yang dulu sepertinya nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Kebahagiaan apa yang dirasakan? Sebenarnya senang iya, tapi di lain sisi kita langsung gas terus ya mencari peluang-peluang baru lagi gitu, karena ya itu ibaratnya memulai hal baru lagi, karena kan dengan adanya perubahan itu kan pastinya kan kita di riset dari nol nih kan, dari nol inilah kita coba mikir gimana nih dari nol lagi kita bisa pelan-pelan naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita ngobrol lebih santai karena narasumber kita lebih sangat-sangat milenial. Jadi kita ngobrolnya santai. Beliau CEO dari Dika Footprint yang memang sekarang diamanai oleh Pak Haji Dedi untuk handle semua manajemen dari mulai dari IT-nya, kemudian digital marketingnya, kemudian yang terbaru apparel ya Mas ya? Betul. Oke, beliau adalah Mas Rafka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak minder nih kan. Aduh, nggak usah lah. Masih sangat muda, sangat muda, namun visi misinya luar biasa. Kebetulan Mas Pak ini memang sangat membidangi ke branding ya, karena memang beliau sangat-sangat detail dan kuliahnya juga di branding ya Mas ya? Jurusan branding spesifik betul. Alhamdulillah, dan kali beliau sudah lulus ya Mas ya? Alhamdulillah baru sidang minggu lalu. Oh, tinggal nunggu wisuda. Mas, ketertarikan apa yang membuat Masnya mau bantuin Bapak nih? Yang sekarang diamanahi untuk handle semuanya. Oke. Apa gimana? Ketertarikan ya? Sebenarnya awalnya bukannya nggak tertarik, tapi juga bukannya tidak ada ketertarikan gitu. Cuman ya mengikuti air mengalir lah. Gitu. Jadi muncul ketika emang udah saat SMA, di mana nggak punya cita-cita. Dari kecil sebenarnya nggak punya cita-cita mau jadi apapun. Teman-teman misalnya di sekolah pun nanya mau gede jadi apa, saya nggak jawab, saya bingung soalnya, karena buat saya cita-cita sekarang saya di rumah sekolah ya menurut saya menjalani hari-hari kayaknya udah cukup gitu, udah nyaman gitu. Cita-cita mau jadi apa bingung gitu, karena masih kecil, mungkin masih menikmati masa kecil gitu kan. Cuman setelah SMA baru mulai berasanya mikir baru nih habis kuliah sekolah ngapain ya, pastinya kuliah. Cuman kalau misalnya mikir kuliah doang ya belajar lagi gitu kan, emang mau baru mulai mencari kesibukan lah, di samping nantinya kedepannya kuliah gitu. Dan baru SMA sebenarnya juga diajakin sih, tapi kan juga tetap pilihan ya, Bapak sama Ibu ngasih pilihan bukan untuk memaksa saya untuk ayo di bidang ini terjun, tapi lebih mengasih pilihan kamu mau ikut belajar, mengembangkan usaha, atau mau cari kerjaan yang lain gitu. Karena saya juga mikirnya masih ya udahlah, karena masih mau mencari kuliah juga, masih waktu juga sebenarnya masih mepet gitu kan. Ya udah coba aja deh sesekali ke kantor ikut, kita coba apa yang bisa kita pelajarin gitu. Saya ingat banget dulu sebenarnya saya dari SMP sih udah diajakin gitu. Cuman kan namanya masih anak kecil ya, SMP belum ada aduh ini harus ngapain, itu sama karyawan tuh rasanya kan segan gitu ya, kayak mereka kastanya lebih tinggi karena mereka lebih ngerti gitu. Di SMA baru mulai, saya sebenarnya dulu juga megang mesin tuh dulu. Belajar full semua. Jadi waktu setiap ada Bapak bilang ada mesin baru training ikut ya saya cuma ikut nonton doang, ngerecokin sebenarnya pas nanya ini apa, karena emang menurut saya ya belajar gitu kan, namanya juga orang belajar gitu ya. Jadi dari situ baru saya mulai cobain lah, ngeklik sempat saya waktu itu libur sekolah SMA awal kayaknya, inget banget saya jaga toko dan juga lebaran
lebaran Covid 2-3 tahun lalu saya waktu semua tutup toko, saya buka sendiri toko. Waduh, keren. Sendiri, tapi emang tutup rolling door, tapi tetap menerima konsumen, tapi saya sendiri yang handle. Gitu dari mulai desain dan juga sampai ke produk jadi gitu. Karena emang kebetulan mesinnya nggak terlalu sulit sih untuk dioperasikan. Nah dari situ ya baru sambil kuliah juga, sambil dari proses belajar itu. Kayaknya asik nih kalau dilanjutin ketagihan nih kayaknya. Pastinya ada cuanya juga dong. Iya. Kayaknya kalau dilanjutin asik nih. Ya udahlah dari situ baru saya mulai coba dari digital print ini. Selama saya proses kemarin SMA ke kuliah sih saya masih mengikuti apa yang ada dulu aja gitu. Belum ada kepikiran untuk apa-apa gitu sejauh itu. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari ketertarikan tadi mulai enjoy dan menciptakan peluang baru, opportunity baru. Alhamdulillah. Baik, salah satunya bikin brand namanya Ditex Apparel. Betul. Masya Allah. Baik, kemudahan-kemudahan di Ditex tersebut justru kalau sekarang eranya era print DTF ya Mas DTF, namanya. Betul. Ya, dari sablon berubah ke nah ini boleh diceritakan ini Mas. Boleh banget. Jadi berdirinya aja kali ya biar filosofi sekali gitu. Ini langsung dengan foundernya. Jadi itu diciptakan sebenarnya 2021. Di mana kondisi setelah pasca pandemi ya sebenarnya perubahan sih. Perubahan dari Covid-nya itu PPKM dan lain-lain, mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Di situ sama libur itulah saya berpikir di rumah ngapain ya? Ke kantor nggak bisa gitu kan, yang selama ini ibaratnya kuliah. Jadi kantor tutup semua Mas ini? Kantor sebenarnya buka secara operasional aja, tapi kalau untuk konsumen masuk itu biasa kita by online semua, jadi tinggal ambil, nggak ada kontak sama sekali dengan itu. Sesuai prosedur inilah pemerintah juga gitu. Jadi 2021 tepatnya 10 Agustus itu kita berdiri. Ingat 10 Agustus kita berdiri. Hari kemerdekaan. Belum. Nah, itu dari situ 10 Agustus kita setelah Covid itu mikir, aduh ngapain ya? Selama Covid nggak ada kerjaan gitu kan. Dan ya dari situ banyak ide-ide lah muncul. Dan apa yang saya pikirin pertama kali itu gak jauh-jauh dari sini, dari di cover print, digital print, apalagi yang bisa di print ya, saya mikir gitu. Apalagi yang bisa di print, kayaknya udah semua deh. Cuman saya lihat pasar di Cibubur ini daerahnya khususnya itu belum ada nih kayaknya yang jualan sablon dan juga kaos. Mungkin kaos doang banyak banget karena saya hampir di dekat rumah, di sekeliling sini banyak yang jual kaos polos. Dulu ya, 2021 ya. Belum ada yang menjual sablon. Kalaupun ada sablon, dia sablon yang manual itu loh, yang harus ada minimum ordernya 2 lusin, 3 lusin, terus bisa ngerjain seminggu, terus masih yang warna terbatas, nggak bisa, terus ngaduk warna dulu gitu. Nah, dari situ kebetulan juga ada ada juga supplier yang menawarkan teknologi baru nih, namanya DTF, mesin yang emang baru banget. Kalau 2021 itu baru banget gitu, bisa keunggulannya gini. Di Indonesia juga belum familiar dong. Baru mungkin ya kata suppliernya sih, katanya baru dia yang masukin ininya, baru supplier mesinnya baru katanya. Ya udah dari situ dengan keunggulannya kayak contohnya itu dia ngeprint full color. Full color. Jadi nggak perlu itu mikirin ngaduk-ngaduk warna. Terus bisa ditunggu. Terus nggak usah pesan lusinan, bisa satuan gitu. Jadi itu keunikan yang baik. Problem-problem di pasar. Problem-problem di pasar, problem-problem terjawab di tadi sablon. Kena di situ ya. Terjawab. Oke lah. Dari situ baru ya menanyakan berapa biaya investasi untuk mesinnya dan lain-lain. Ya alhamdulillahnya ada rezeki dan juga ya udah dari situlah kita memikirkan tempat. Ngobrol di sini kan udah penuh ya tempatnya. Segala macam. Udah mesin semua, mikir di mana. Terus saya mikir apakah kita harus bikin store besar gitu, apakah kita online dulu gitu. Sedangkan pas Covid kan rame banget online laku banget gitu. Tapi saya mikir kita seimbang lah dengan toko yang juga nggak usah terlalu besar. Jadi toko paling benar-benar dipotong seperempatnya lah dari toko yang udah ada. Cuma buat showcase doang sebenarnya. Biar orang tahu ini tuh ada loh showroom betul. Ini nyata emang bajunya tuh emang enak, emang bagus gitu. Dan juga online juga lumayan. Kita main di Instagram yang connect-nya ke WhatsApp sih biar lebih cepat aja dia kita convert to sales-nya gitu. Karena kalau Tokped Shopee kadang kan orang masih
banyak ini ya, banyak pilihan gitu. Kalau misalnya udah Instagram dan WA kan udah gampang, kita tahu nih si dia konsumennya gitu. Sedangkan kalau Shopee Tokped kadang masih orang kan banyak referensi yang belum tentu dia scrollnya kemana-mana ya. Dan juga agak rumit gitu. Jadinya dari situlah ya terbangunnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti ini sudah berjalan berapa? 2 tahun. Bagaimana perkembangannya nih Mas? Perkembangannya, oke. Positifnya perkembangannya ya alhamdulillah udah secara finansial nih ya. Ya. Alhamdulillah dalam 3 bulan langsung balik modal Mas. Allahu Akbar. Wah. Teman-teman nih pengusaha-pengusaha muda. Karena itu ya. Pengusaha muda wajib belajar ke Mas Rafka. Boleh ya Mas? Insya Allah dibantu. 3 bulan selesai nih balik modal. Oke. Terus. Secara hitungan ya itu di luar prediksi juga sebenarnya. Alhamdulillah. Karena diprediksi kan tuh 6 bulan kalau nggak salah. Ya. Alhamdulillahnya 3 bulan. Itu juga kaget. Oh ya udah kalau udah balik modal baru kita bisa lebih ibaratnya pikirannya bisa lebih liar lah, bisa langsung agresif pasar ini kita penetrasi, expand itu karena kan udah lumayan lega lah gitu kan. Jadinya ya udah dari situ perkembangan selama setahun dari 2021 2022 alhamdulillah lancar-lancar aja. Kita mengeluarkan ya beberapa penawaran, promo-promo, produk-produk gitu dan juga ya beberapa untuk meningkatkan retention konsumen, membuat kartu member dan lain-lain gitu. Jadinya biar konsumen balik lagi. Terikat itu tahun pertama. Tahun kedua ya alhamdulillah juga ada supplier baru dari Malaysia yang mau datang untuk menawarkan produk jersey. Jadi yaitu produk dia katanya jersinya adalah tidak bau dan juga antibakteri. Dijamin kalau nggak dicuci 2-3 hari katanya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah katanya gitu ya. Tapi sejauh saya coba sih memang ya alhamdulillah kalau yang saya pakai sih emang terbukti gitu. Cuma kan beda ya di setiap orang kan beda pemakaian bajunya, cara nyucinya gitu kan. Jadi balik lagi ke orangnya juga gitu. Dan ya namanya pasar ya pastinya ada naik turunnya gitu ya. Turunnya sih sekarang sebenarnya udah mulai banyak kompetitor nih. Karena di sini kan dari radius 5 kilo tuh saya dulu ngukur tuh nyari radius 5 kilo di Google tuh belum ada. Sekarang udah radius 300-400 meter sebelah sebenarnya udah ada gitu yang menawarkan produk dan juga jasa yang sama gitu. Tantangan baru nih. Tantangan baru beberapa bulan ini sih tantangan baru. Ya cara menyiasatinya ya tadi mencari unique selling point kita nih sebagai company, brand, gimana biar si konsumen biar balik lagi gitu. Karena kalau misalnya kita perang harga kan itu udah nggak sehat ya. Jangan ya. Udah ya itu nggak sehat lah. Bukan pengusaha itu. Itu kalau udah perang harga, rusak harga itu udah capek ngikutinnya. Mending kita bikin sesuatu yang baru yang mungkin orang ke dia aja deh gitu. Jangan sampai itu sih. Jangan sampai karena perang harga jadi tidak ada margin. Itu bahaya. Itu sih paling sejauh ini 2 tahun sih alhamdulillah ya naik turun dah. Tapi grafiknya kanan atas ya? Ya kanan atas turun dulu, kanan atas turun lagi dulu gitu aja lah. Jadinya tetap lah berproses lah. Nggak langsung tahu inilah gitu. Tapi dari 2 tahun ini artinya boleh dibilang Mas Rafka ini ya brand ini berhasil gitu ya? Alhamdulillah. Ya, dengan terwujud, dengan tadi ada orang Malaysia mau kerjasama, ekspansi dan lain sebagainya. Artinya kan walaupun ini kalau saya bilang bukan umur jagung ya, karena 2 tahun kan sebuah brand berjalan kan itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Ke depan apa nih yang mau Mas Rafka? Ke depan mungkin kalau untuk digital print dulu kali ya, karena kan juga digital print saya tidak melupakan digital print karena sebagai salah satu inspirasi saya bisa induknya gitu kan, induknya gitu. Saya berangkat dari sini juga. Rencana ke depan saya saat ini juga lagi mengembangkan brand baju juga yang ramah lingkungan dan unisex, bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Yang ramah lingkungan, bahannya terbuat dari katun organik dan juga apa ya bilangnya ya, tekstil daur ulang. Gitu. Jadinya ya coba juga kembali ke alam lah setelah apa yang sebenarnya ingin mengusung konsep sustainability juga sih, karena dari 3 tahun belakangan ini sangat menggeluti sih, lagi menggeluti juga konsep sustainability ini yang juga salah satu concern dunia juga terhadap isu lingkungan, isu sosial, isu ekonomi dan apapun itu yang berhubungan dengan yaitu keberlanjutan atau keberlangsungan hidup ke depannya gitu kan. Jadinya itu sih satu brand baju
fashion yang emang ingin mengusung tema tersebut. Tidak hanya itu, ada lagi yang sekarang nih bakal lagi pusing sebenarnya sekarang. Ada lagi yang paralel nih, ada lagi yang paralel juga. Selain itu, ada selain fashion, ada juga produk juga sebenarnya, produk daur ulang dari plastik gitu. Jadi dari plastik kita mengolah jadi meja, jadi kursi, tapi pure dari plastik, sampah plastik lebih tepatnya gitu. Yang kemarin sih udah beberapa kali main-main ke teman-teman yang punya mesinnya, yang ngerti caranya dan lain-lain. Itu emang mungkin 2 brand atau 2 goals ke depan yang insya Allah kalau yang fashion saya targetin akhir tahun ini udah bisa mateng. Jadi insya Allah awal launching tahun udah launching. Amin. Gitu. Kalau yang produk ini ya syukur-syukur kalau bisa cepet juga dengan kapasitas bareng-bareng dengan kapasitas yang emang mampu. Insya Allah lah saya juga bisa jalanin karena kan juga ada tim juga sebenarnya gitu yang bantu saya juga gitu. Saya juga nggak kerja sendiri gitu. Siap. Wah. Itu Mas. Luar biasa rencananya. Mas Rafka anak muda berkarya dan nyata di hasilnya. Mas Rafka, saya akan ngobrol sedikit tentang kehidupan. Boleh. Khususnya tentang Bapak dan Ibu, karena kan tidak lepas dari kesuksesan Mas Rafka kan dari bimbingan dari Bapak dan Ibu, bagaimana beliau didik sangat luar biasa ke Mas Rafka. Nah, kita ngobrol, Bapak dan Ibu kan memang hijrah ya Mas ya. Mereka hijrah dan Mas Rafka jadi saksi langsung. Saksi langsung. Ketika hijrah itu kan bukan soal gampang. Kalau Bapak itu kan hijrah itu dari ribawi ke non ribawi, usaha dengan, mohon maaf saya akan nyampaikan bahwasanya beliau punya dulunya, ini sebagai ibro saja Mas ya, beliau punya utang, kemudian alhamdulillah sekarang kita bisa senyum bersama nih karena alhamdulillah Bapak dan Ibu sekarang sudah ini kebanggaan bersama usaha beliau di Cover Print ini yang sangat besar. Saya menjadi saksi, luar biasa, karyanya besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak punya utang. Alhamdulillah sudah berkembangnya, grow-nya luar biasa. Nah, namun di dalam kan tidak banyak orang tahu perjuangannya luar biasa ya. Nah, Mas Dika menjadi saksi bahwasanya saksi hijrahnya Bapak dan Ibu. Nah, Mas Rafka melihatnya bagaimana nih tentang hijrahnya Bapak dan Ibu nih? Hijrah, saya mulai dari mana ya? Karena saya ini sih namanya? Ya balik lagi tadi saya mengikuti air mengalir ya. Saya nggak yang terlalu nggak yang terlalu gimana tentang proses tersebut karena kan saya juga terlibat gitu ya. Baik. Saya cerita kronologis lagi juga kali ya, biar enak, saya bisa juga biar ingat gitu. Jadi, aduh saya lupa lagi, tapi 2 tahun lalu juga ya kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu, 2021, itu saya lagi kuliah. Nah, terus tiba-tiba Bapak Ibu pulang dari seminar tuh, tiba-tiba, tapi sebelumnya sih udah sounding, mau ikut seminar ini, karena kan juga awalnya sebelum tahu karena ya dasarnya apa gitu kan, karena emang Bapak kan juga sempat sakit waktu COVID kan, Bapak sih bilang kalau mungkin itu adalah titik balik, emang harus ada yang diperbaiki sebagai seseorang yang emang mungkin berbisnis juga gitu ya. Ada yang harus diperbaiki, ya mungkin salah satu cara untuk memperbaikinya bisa dibantu ya melalui seminar ini gitu. Nah, dari situ ya disanding-sanding tuh, mau ikut seminar, ayah sama bunda mau ikut seminar nih. Oke gitu, karena saya juga nggak tahu seminar apa gitu kan. Ya udah ikut seminar, terus baru dari situ mereka cerita banyak lah tentang ya itu, dari banyak yang didapatkan lah dari satu seminar itu gitu. Berapa hari ya waktu itu ya? Saya juga lupa. 4 hari. 4 hari ya? Platform bisnis tanpa riba namanya. Ya itu ya. MNC. Itulah rame pokoknya itu. Yang diperbincangkan juga banyak lah isinya gitu. Ya ceritalah apa aja yang dipelajarin, apa aja yang didapatkan dan juga apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi ya dari ilmu-ilmu yang didapatkan ya alhamdulillah kedua orang tua emang mau mengambil langkah tersebut gitu, untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan di seminar tersebut gitu. Jadinya saya juga pada awalnya ya udah gitu, karena saya juga nggak tahu sebenarnya isi secara prakteknya kan nggak tahu ya. Kalau misalnya dengar cuman kita menghadapi harus seperti ini, kita harus seperti itu, kita seperti ini, kan belum kebayang ya ke depannya ya. Jadi saya juga masih kayak ya udah gitu, coba aja. Saya juga sebagai anak kan nggak yang harus gimana ya. Saya juga ngikutin orang tua, ya udah kalau misalnya main yang terbaik ya monggo lah. Saya juga ya kan kita juga menikmati juga bersama-sama, kita juga satu keluarga lah ibaratnya. Kita juga nggak mungkin berbeda pendapat yang terlalu bentrok kan, juga buat apa gitu kan. Ya saya juga orang kan ngalah aja, ya udah ya gitu. Ya udah dari situ baru ya pasti hampir setiap ada kasus pasti ibu bapak cerita gitu. Kalau misalkan hari ini habis dari sini ngobrol sama orang yang ini, mencari jalan keluar, cuman
masih belum ada jalan keluarnya gitu dan lain-lain. Pokoknya ada satu titik di mana kita anak-anak kan, saya kan berempat ya, saya anak pertama, ada saya cewek, ketiga cowok, yang keempat juga cowok. Kebetulan masih SD, dulu masih SD, sekarang udah SMP. Kita disiapkan dirinya untuk yaitu menghadapi perubahan yang sangat drastis nih gitu. Jadi mulai dari perubahan sosial, mulai dari perubahan semualah. Tapi khususnya sosial sih, karena kan sekarang ya realita aja ya, orang ngeliat kita, memandang kita kan dari segi sosial ya, bukan dari segi apa-apa ya. Betul. Gitu, jadinya dari segi sosial ya kita dituntut anak-anak untuk mengurangi inilah, hemat-hemat lah, gitu lifestyle juga, gaya hidup. Gitu. Apa yang Mas Rafka rasain drastis banget? Oh, kerasa nih. Contoh, mohon maaf, misalkan apakah uang jajan dari sekian ke sekian, atau misalkan dari biasa makan di luar atau nggak makan? Apa nih Mas, kalau boleh diceritakan? Ya itu sih kurang lebih, mungkin dari segi finansial bukan dikurangin, malah saya ngurangin gitu. Jadi alhamdulillah dari bapak sama ibu masih ngasih. Tapi Mas, sama aja, cuma saya ada kesadaran sendiri kayak ya udah deh ngurangin, karena kan emang juga sebenarnya jujur dari dulu saya juga bukan tipikal orang yang suka pakai barang branded ya. Jujur makanya saya lebih baik lebih baik ya apa adanya gitu. Oke. Mau contoh, saya handphone juga bekas dari bapak. Tas juga sebenarnya semua bisa ya. Beli bisa. Saya definisi semua tuh ya udahlah, saya bekas aja. Saya nggak tahu ya, saya orangnya sebenarnya justru minder sama brand-brand yang bagus gitu, karena saya kayaknya belum cocok nih buat pakai brand ini gitu. Karena kan saya juga nggak beli sendiri brandnya gitu kan. Jadi saya semua yang bisa saya beli, yang bisa saya mampu aja gitu. Jadi nggak tadi bilang masalah sosial, emang mungkin dari dulu saya nggak mengalami perubahan yang terlalu gimana, karena dari sosial dari zaman SMP pun saya emang udah sangat membatasi gaya hidup saya untuk ya udah gitu. Kalau misalnya kita membranding diri kita sendiri apa adanya gitu, jangan dibuat-buat seolah-olah kita kayak mau jadi seperti ini seperti itu gitu, karena kan beda-beda setiap orang ya gitu. Jadi ya udah, ini gua ibaratnya, ya udah ya, terserah gimana orang mau menerimanya gitu. Ya udah, balik lagi ke cerita yang tadi, emang semua kita berpikir ya sebenarnya juga ke adik-adik juga ya, kita juga sama-sama saling mengingatkan lah kalau misalnya emang mau jajan gitu kan. Misalkan kalau dulu kan ya jajan bisa sepuasnya gitu ya. Sekarang ya hemat-hemat lah. Dan juga kalau bisa masak di rumah mending gitu, daripada kita harus jajan keluar gitu ya. Paling seputar-seputar itu aja sih, karena dari sosial pun kan juga pastinya nggak mungkin kita cerita-cerita ke orang juga ya gitu. Jadinya orang juga kan menganggap kita juga ya itu, mungkin karena dari dulu saya udah penampilannya gaya hidupnya seperti ini, jadi orang ngelihat saya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi ya mungkin saya juga nggak perlu menutup-nutupi apa-apa ke yang ya dunia sosial saya gitu, karena mungkin mereka ngeliat saya, oh ya emang yang tampilan ini begini gitu, orangnya emang begini gitu. Jadinya ya alhamdulillah juga nggak perlu effort untuk menutup-nutupi sesuatu, karena emang itu juga saya udah kayak gitu bawaannya gitu ibaratnya. Gitu. Terus ya intinya ya mulai sih beberapa perubahan terasa, dan juga kadang saya juga jadi tameng kan kalau misalkan ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke kantor. Iya sempat apalagi saya jadi di sini kan saya yang megang nih. Jadi kan mau nggak mau tetap semua kebijakan kan ada di saya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang datang untuk minta ketemu bapak, ya ketemu saya sebenarnya, bukan ketemu bapak, karena kan yang ini area saya gitu. Gitu jadinya dari situ ya tau lah, oh seperti ini mereka cara bermain dan lain-lainnya. Dan itu saya juga ya belajar jadinya ya bagaimana kita menanggapi orang-orang seperti itu gitu, untuk berapa ya, kali ketemu, sempat ada sampai di posisi ada tegangan? Ada. Apa itu Mas, gimana? Jadi waktu itu pertama itu datang ke sini masih secara halus-halus. Saya dibilang, Pak ada yang mau ketemu Bapak. Oh ketemu saya aja, saya bilang. Apa keperluannya? Ini Pak katanya mau lihat-lihat katanya dari foto-foto. Oh dari pihak mana? Dari pihak bank Pak. Oh ya. Terus ya udah saya ketemu saya dulu deh. Suruh saya ketemu. Ya udah kita ketemu, dibawa ngobrol dan lain-lain. Pertamanya masih itu pertemuan pertama masih ya udah. Saya bilang kalau mau foto depannya aja ya gitu, karena kan di dalam kan juga nggak ada izin, nggak ada dasar dia untuk bisa foto-foto, karena dia juga bukan appraisal gitu kan, atau lain-lain. Kalau appraisal kan mungkin ada suratnya dan lain-lain, memang tugasnya buat foto-foto dan ngukur gitu kan.
nggak ada. Ya udah awalnya dia bertiga, satu supir, satu orang, satu lagi orang agak gede, ya tahulah. Ya untuk ya itulah gitu kan. Baik. Ya udah saya bilang mau ketemu Pak Dedi tapi gini. Waduh, di sini Pak Dedi lagi keluar kota. Saya Mas Raffi ketemu sendiri langsung. Jadi ketemu saya aja, ada yang mau dititipin pesan, saya bilang gitu kan. Oh, nggak ada sih, cuman mau ini doang, lihat-lihat gini. Oh, ya udah Pak, kalau ada butuh apa-apa, saya sempat mau ngasih kontak saya sebenarnya kan buat biar ya udah kalau ada apa-apa biar saya gitu maksudnya kan. Ngamengin ya. Iya. Terus dia bilang, "Oh, nggak usah, nanti aja kalau udah ada Pak Dedi saya datang langsung." Ya udah, set. Pertemuan kedua baru tuh langsung bawa stiker dia, nggak pakai izin, nggak pakai apa, langsung di depan. Tapi udah saya udah kasih tahu ke orang yang di bawah juga, kalau ada orang yang datang lagi yang ini, tolong difotoin ke saya terus ingetin. Saya bilang biar kalau misalnya saya lagi di sini kabarin saya, ntar saya coba datengin orangnya. Nah kebetulan waktu itu saya lagi nggak di sini, tapi saya udah amanatin ke teman-teman di bawah. Untuk fotoin orangnya dan juga coba tanya kejelasannya apa ini, nempel-nempel apakah emang ada secara tertulis juga. Dan dia benar-benar nggak bawa apa-apa sama sekali, cuma bawa stiker ini doang gitu yang nggak ada disuruh sama siapa-siapa juga mereka nggak mau nyebutin. Intinya adalah ini tugas dari atasan saya harus menempelkan ini, terus dia pulang. Sedangkan itu kan juga tetap harus ada kejelasan ya. Betul. Kita kan apalagi kita yang punya kantor, ibaratnya kita yang tahu maksudnya boleh apa enggaknya juga gitu. Ya waktu itu sempat ditempel gitu, cuman waktu dia tempel pulang kita langsung lepas juga. Gitu. Saya suruh teman-teman di bawah, sempat ada dua stiker sih nempel dia gitu. Ya udah dari situ udah saya nggak tahu ya, sudah jarang datang ke kantor lagi. Nah baru datang ke rumah malah. Oh gitu. Datang ke rumah juga waktu itu pas banget juga lagi saya ya kalau nggak saya pertama. Tapi beda orang. Ada beda orang tapi juga. Tapi dengan lembaga sama ya? Ya terus tapi kan untungnya kalau di rumah kan ada security ya. Jadi bisa diberhentikan nyampe security dulu gitu. Terus kan juga ada lagi dia datang di luar jam kantor. Dan juga ditahan security. Nah, di situ baru tuh udah mulai agak ada bumbu-bumbu, ada provokasi dan juga ini ya itu di daerah rumah di mana ya itu datang maghrib orang kita lagi sholat tapi dia tetap nelponin, tetap mau paksa masuk, paksa datang ke rumah dan lain-lain. Cuman ya untungnya ya di security juga via telepon bapak udah bisa yang menceritakan, maksudnya ya sesuai prosedur pun itu juga di luar jam kantor kan bukan prosedur sebenarnya ya gitu, karena kalau jam kantor kan orang punya hak masing-masing gitu. Beda halnya kalau misalnya di dalam jam kantor mungkin masih ada hak mereka untuk bisa nyamperin, bisa ngobrol dan lain-lain. Sedangkan ini udah di luar jam kantor, jam maghrib bahkan ya kan mereka tahu ya kita Islam pasti kita sholat gitu kan, jam maghrib pasti gitu ya dia tetap datang gitu dengan maksa itu. Nah itu sih paling ketegangannya yang saya saksikan cuman sebatas itu aja gitu. Memang nggak tahu kalau bapak sama ibu sejauh mana gitu. Itu. Dulu sempet kepikiran nggak ini namanya begitu kan, kita kan berpikir ke depan ini bagaimana nanti bapak bagaimana gitu. Ketakutan apa mas? Ini nanti bagaimana? Apakah nanti ketakutan kejual, kelelang dan lain sebagainya gitu mas? Gimana ketakutan nggak ada sih sebenarnya ya. Pasrah aja juga. Kita kayak ya udahlah. Emang kalau misalnya emang maksudnya. Tapi bapak cerita tentang itu nggak? Soal ini resiko paling beratnya begitu. Ya semua kita dikumpulin anak-anak semua. Di kamar, ngobrol semua skenario terbaik sampai terburuk itu semua diceritain. Kalau terbaik kayak gimana ya, sebaik-baiknya pada zaman itu tidak baik gitu kan. Sebaik-baiknya gak baik gitu, cuman lebih mending lah gitu kan. Respon antum gimana sama adik-adik respon gitu kan masa depan yang nanti akan antum yang ini ya akan tanggung ya. Nah itu gimana? Saya ya kita diskusi pokoknya semua keluarga. Kita diskusi ya intinya adalah apapun yang terjadi ya kita hadapin lah gitu, karena ya udah ibaratnya kita udah nyemplung, kita mau keluar udah dapet jalan yang harus ibaratnya udah ada pijakan-pijakan. Cuman kalau misalkan kita masih mau nyemplung kan ya pilihan juga kan. Ya kita kan berusaha untuk naik ke atas dari cemplungan itu. Ya kita ya sama-sama gitu kan, sama-sama bikin jembatan naik ke atas gitu. Kalau misalkan masih mau di bawah terus ya akan banyak yang lebih buruk mungkin akan yang datang gitu kan. Makanya dari situ ya kita diskusi dan alhamdulillahnya emang semua satu pikiran ya. Maksudnya nggak ada yang menentang sama sekali. Jadi ibaratnya kita kayak musyawarah lah, voting ya gimana, setuju gini pendapatnya gimana dengan skenario seperti ini. A, B, C, D nyampe A saya, nyampe A saya gini dan ya kita memikirkan beberapa skenario gitu. Baiknya seperti apa kita gini ya udah, dan ada satu keputusan yang bulat kita buat bersama di mana ya udah emang ini jalannya.
apa yang harus misalkan dijual kita jual, apa yang kita harus rubah kita rubah, apa yang harus kita ini ya alhamdulillah semua kita jalankan sesuai dengan rencana gitu. Dan ya alhamdulillah ya itu mungkin cara kita survive lah, dan juga cara kita berdiskusi pada saat itu ya bisa kunci juga ya. Iya, jadi kunci gitu. ya. Kita diskusi dan apapun itu ya balik lagi kita kalau misalnya sebagai anak ya kan masih tetap di bawah naungan orang tua ya. Kita kan juga nggak bisa berbuat banyak, kita juga bukan seseorang gitu, kita belum jadi seseorang tanpa mereka juga gitu kan. Baik. Ya dari situ sih sebenarnya kita berdiskusi dan juga ya itu saling mengerti juga lah gitu, karena ya kita tahu sih kita punya ego masing-masing kan, cuman tetap aja kalau udah masalah satu tertentu kita harus sama-sama meredam ego semua gitu. Kita nggak bisa ada satu yang egois gitu, karena misalnya ada satu egois ya nggak beres-beres masalahnya. Mau sampai kapan gitu kan, apalagi waktu kan terus berjalan, itu waktu berasa tuh lama banget ya. Di waktu itu tuh lama banget loh. Gitu ya. Lama banget rasanya, padahal dijalanin aja kayak nggak berasa ya. Iya, Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah buah manisnya di sini. Alhamdulillah udah lebih lega lah, kayak lebih lega gitu. Lega lah. Ya, problem apinya sudah padam gitu. Dan kalau melihat gini, Mas Rafka, perbedaan apa Bapak dulu sebelum Bapak sekarang gitu? Ketika ya dulu kan pastinya kan ketika ada sebelum hijrah, kemudian sekarang hijrah, secara sosial lagi dulu ya, sosial ya sama sih, mungkin tipikal bapak sama saya, kita tuh tipikal yang apa adanya ya. Jadi ibaratnya orang mau ngomongin apa, kita wah ya lewat aja, kita bener-bener kita mungkin bisa dibilang nggak ada sakit hati sama sekali atau nggak masukin ke dalam hati gitu. Jadi tipikal orang tuh kita yang kayak oh ya udahlah, emang kata mereka gitu ya wes gitu kan. Katanya ya wes ya. Ini kayak ya udah gitu, karena emang ya terserah orang, karena emang kita nggak bisa menyalahkan orang juga sih kadang-kadang. Orang mau ngeliat kita apa ya persepsi masing-masing itu nggak bisa maksa, itu hak dia buat komen kita gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya terserah mau komen apa gitu kan. Bahkan ya dari segi sosial, kalau di bapak sih udah kan dulu suka ikut komunitas-komunitas, kesana sini, ya setelah adanya berhijrah ini dikurangi. Nah dari menguranginya itu tuh banyak orang-orang yang kayak, oh ini kenapa nih gini. Nah itu kan juga salah satu apa ya ibaratnya tekanan batin juga ya mungkin ya untuk ya seseorang juga gitu. Dan ya perubahan dari sosial sih mungkin itu ya omongan kanan kiri dan juga dan lain-lain gitu. Terus tapi sih kalau secara positifnya sih perubahan dari segi agama ya, khususnya dari ibadah, kita juga jadi keluarga yang dulunya sholat subuh cuma di rumah, sekarang kita sholat subuh nggak hampir setiap hari ke masjid. Paling kalau misalnya kita keluar kota doang gitu kan, kita di hotel gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah tiap hari alhamdulillah wajib ke masjid. Subuh, kalau misalkan maghrib kita kan juga kadang Senin Kamis kita jadi keluarga juga puasa sunnah. Alhamdulillah juga. Dan di Kamis tuh di masjid, Senin Kamis di masjid kami ada ini kita buka bersama khusus yang Senin Kamis. Jadi kadang ya itulah ngumpul-ngumpul. Ya itu sih, jadi mungkin Bapak juga jadi dapat teman baru yang lebih yang lebih mutual dari segi agama gitu kan, maupun dari segi bisnis juga, ada spiritual juga bisnisnya gitu. Jadi ya itu sih mungkin perubahan yang drastis ya dari segi spiritualnya, di mana juga bisa berhasil membawa kita semua. Ya ibaratnya dulu saya adik-adik ya bangun tidur ya sengantuk secapek apa sih kita pasti di rumah doang gitu kan sholatnya. Sekarang kita mau secapek apapun wajib berangkat gitu. Apalagi kalau di jalan kan kita juga pasti nyari masjid dulu sih gitu. Siap. Itu sih paling perubahannya. Alhamdulillah. Senang nggak kalau lihat Bapak sekarang ya sudah terbebas dari utang dan riba yang dulu sepertinya nggak mungkin, sekarang jadi mungkin gitu. Kebahagiaan apa yang dirasakan? Sebenarnya perasaannya ya mungkin seneng sih udah pasti juga, tapi kita juga lebih bukannya seneng karena terlena juga ya, pasti kan kita masih banyak goals yang harus kita jalanin gitu. Jadi ya fokus kita sekarang adalah kembali ke rel yang bener lah gitu. Jadi dari kemarin ibaratnya banyak rel yang kusut, kita coba buat benahin satu-satu, ya akhirnya sekarang udah menemukan rel yang emang satu jalur yang bisa dengan mudah kita lewati, yaitu yang sekarang kita juga lagi fokusin ke depannya. Jadi perasaannya sih yaitu
senang iya, tapi di lain sisi kita langsung gas terus ya, mencari peluang-peluang baru lagi gitu, karena ya itu tadi untuk ibaratnya memulai hal baru lagi, karena kan dengan adanya perubahan itu kan pastinya kan kita di riset dari nol nih kan. Dari nol inilah kita coba mikir gimana nih dari nol lagi kita bisa pelan-pelan naik lagi gitu. Masya Allah, keren. Saya senang sekali ngobrol sama Mas Rafka. Aduh, saya juga senang nih ngobrol-ngobrol. Karena pemikirannya sangat-sangat dewasa. Alhamdulillah. Dewasa dalam hal yang memang sangat-sangat bijak. Dan ini yang juga mensupport Bapak dan Ibu untuk terus struggle ya, untuk terus berjuang gitu ya. Harapannya juga Mas Rafka ke depan ini membawa Dika for Print ini tanpa ada utang. Amin. Jangan sampai gitu itu ya ke arah sini, karena ini sudah cukup yang kemarin-kemarin dengan nilai yang cukup besar dan alhamdulillah selesai perjuangan. Ini harapannya nanti ke depan bergerak semakin maju tanpa adanya utang, tanpa adanya riba. Nih saya terima kasih CEO muda yang mau kerjasama, yang mau ngobrol, yang mau ngeprint langsung ke Mas Rafka langsung ngobrol. Ya, mau tadi bicara soal brand, Pak, beliau ahlinya. Insya Allah dapat. Mas Rafka, saya terima kasih. Siap, luar biasa. Saya juga terima kasih. Terima kasih, sukses sudah dikunjungi terus. Terima kasih, saya sedang udah dijamu, udah bisa lihat bagaimana kesibukan dari Dika for Print. Teman-teman sekalian, insya Allah kita semuanya menjadi sangat-sangat aware terhadap hal-hal yang kecil yang akan menjadi perubahan. Salah satunya tadi ngobrol-ngobrol ya, sedikit ngobrol tapi insya Allah mencerahkan banyak hal gitu. Mas Dika, terima kasih. Sebenarnya saya mau ngobrol panjang. Namun karena waktu juga gitu Mas Rafka, waktunya juga kesibukan, beliau CEO langsung. Amin. Jadi pekerjaannya sangat banyak, masih muda, namun tanggung jawab manajemennya luar biasa, visinya luar biasa. Kita akhiri podcast kita, Mas. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.